Teman Alinea, kita ketemu lagi di podcast Diskursus. Pagi ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik karena menyangkut partai politik yang lahir dari rahim Reformasi 98, yaitu Partai Amanat Nasional. Seperti teman-teman Alinea tahu, minggu ini PAN sudah mendaftarkan daftar bakal calon anggota legislatif dan partai ini menargetkan 100 kursi di DPR. Untuk membahas lebih jauh bagaimana strategi PAN untuk mencapai target itu, di studio sudah hadir bersama kami Sekjen PAN, Pak Edi Suparno. Thank you banget Pak sudah hadir di studio kita. Terima kasih saya diundang ke sini. Barangkali langsung aja Pak, apa yang berbeda di pemilu 2024 ini dibanding 2019 bagi teman-teman di PAN? Oke, kalau dilihat dari aspek profil caleg, kesiapan caleg, dan lain-lain menyangkut pencalegan, kita jauh lebih siap dibandingkan 2019. Jauh lebih siap. Ya, karena kita memulai proses untuk rekrutmen caleg itu jauh lebih dini dibandingkan proses pemilu 2019. Jadi pencalegan dini kita sudah dimulai ya menjelang 2 tahun sebelum pemilu dilaksanakan. Jadi sudah tahun 2021 akhir itu kita sudah mulai melakukan penjaringan caleg sudah. Jadi kita jauh lebih siap. Kedua, memang tidak bisa dipungkiri faktanya bahwa di tahun pemilu ini dan di pemilu yang akan datang yang kita akan hadapi 2024, PAN itu berbeda dengan 2019 karena posisi PAN berada di dalam pemerintah. Iya. Gitu. Kita bukan partai yang pada saat itu memang berada di luar pemerintahan. Kita berada di pemerintah, bahkan ketua umum kami sekarang menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Ya, dan ketiga, ya kita juga lihat bahwa sekarang ini dengan adanya posisi Pak Zul sebagai Menteri Perdagangan dan beliau berhasil untuk mengontrol misalnya harga-harga barang, ya pasokan barangnya ada dan terjangkau, yaitu juga membuat kader-kader PAN itu mampu untuk memberikan narasi positif bahwa PAN itu berbuat langsung untuk masyarakat. Contohnya apa? Ya ketua umum kami gitu berhasil menekan harga-harga, ketersediaan minyak goreng, ketersediaan bahan-bahan pokok itu boleh dikatakan melimpah di masyarakat, sehingga ya itulah merupakan salah satu pendorong sentimen positif terhadap PAN saat ini. Termasuk barangkali tingkat kepuasan masyarakat Pak ya terhadap pemerintahan Pak Jokowi itu kan. Data terakhir kalau yang saya lihat carta kalau tidak salah 80% ya. Itu artinya ada dampak yang diterima PAN sebagai bagian dari pemerintah gitu Pak. Otomatis itu, otomatis demikian. Apalagi kita lihat bahwa akhir-akhir ini kan memang Pak Jokowi sering keliling sama Pak Zulhas, kerjasama melakukan kunjungan-kunjungan dengan Pak Zulhas ya, dan itu ya sangat positif terlihat di media. Apalagi kalau kita lihat bahwa hal-hal yang ditangani dan dilakukan oleh Pak Jokowi pada saat kunjungan bersama Pak Zul itu adalah bentuk dari keberhasilan Pak Zul dalam menekan harga dan lain-lain. Memang pada saat kunjungan ke Lampung, ke pasar ya. Kalau kunjungan ke Lampung memang karena Pak Zul kan adalah putra daerah, gitu ya. Jadi di samping itu juga Pak Zul memberikan pemaparan, pendalaman kepada Pak Presiden ya permasalahan-permasalahan yang ada di Lampung karena beliau adalah putra daerah yang paham tentang daerahnya. Pak Edi, kalau boleh jujur meskipun ini pemilu kita kan bareng untuk pertama kalinya Pak. Ini kan dua-duanya penting. Tapi kalau kita lihat data survei itu kan PAN perolehan suaranya sejauh ini sampai April kalau kita lihat data itu masih di angka 2,5%, artinya masih jauh dari ambang batas parlemen. Tapi satu sisi kita ada pilpres juga persiapan di mana PAN bagian dari KIB. Itu gimana tuh ngaturnya Pak? Karena ini kan satu sisi harus memastikan partai ini lolos bahkan mendapat 100 kursi, tapi di sini ada kewajiban sebagai bagian dari koalisi juga. Nah, ini skala prioritas Bapak yang sudah lama di dunia profesional kan pasti sangat tahu nih gimana menentukan ini gitu. Karena dua-duanya penting. Iya, betul. Memang ini yang kali kedua ya yang kita bersama-sama melaksanakan Pilpres dan Pileg. 2019 juga itu merupakan
pertama kali kita melaksanakan Ya. kedua perhelatan itu secara berbarengan. Nah, memang dalam hal ini saya lihat pertama hasil survei ya. Hasil survei PAN oleh sejumlah lembaga survei dari pemilu ke pemilu, mulai dari pemilu 2004, 2009, 9, ya 2014, itu rata-rata menempatkan PAN selalu sebagai partai yang tidak lolos parliamentary Ini threshold. mirip dengan statement Gus Romi nih kalau nggak salah ingat saya. Ya, Ada apa Pak ya di situ kira-kira? ya di satu pihak memang kita lihat bahwa namanya survei itu kan mekanisme dan sistemnya itu adalah sistem proporsional tertutup, ya. Yang disurvei adalah partainya. Sementara ada partai-partai tertentu, kekuatannya itu ada di calegnya. Nah, yang disurvei bukan calegnya, tetapi partainya. Begitu ketika sebuah partai itu party ID-nya lemah, ya, tentu ketika disurvei, ya hasil surveinya tentu lebih rendah. Tetapi kalau party ID tersebut kemudian ditambah dengan caleg-caleg yang maju di dapil tersebut, di masing-masing dapil, itu akan ada kenaikan sangat signifikan. Itu yang membuktikan bahwa PAN selama ini disurvei selalu rendah, tetapi outcome-nya pada saat pemilu Jauh selalu di atas berbeda. survei. Ya, selalu berbeda dari Iya. survei. Nah, ini juga kami rasakan hal ini dan bagi kami itu sudah suatu hal yang normal-normal saja, ya. Dan kami rasa bahwa ya justru survei itu baik bagi kami untuk kami komunikasikan ke seluruh kader supaya mereka tergerak untuk bisa bekerja ekstra keras. Dan itu menurut kami sangat positif untuk memberikan semangat kepada kader. Kedua mengenai prioritas tadi ya. Nah, prioritas apakah Pilpres yang harus kita menangkan bersama-sama KIB dan juga ada pertarungan legislatif ya. Hakikat sebuah partai adalah eksistensi dan keberadaannya di parlemen. Nah, semakin besar, semakin banyak kursi partai tersebut di parlemen, baik itu RI, provinsi maupun kabupaten kota, tentu lebih banyak dampak yang bisa diberikan partai itu dari aspek kebijakan, peraturan perundang-undangan dan lain-lain kepada masyarakat. Ya, jadi first and foremost, paling penting bagi kita adalah untuk bisa memenangkan pertarungan legislatif. Dulu. Ya, itu. Nah, presiden itu merupakan hal yang memang penting untuk dimenangkan. Tetapi kalau saya diminta untuk membuat skala prioritas, dan saya kira teman-teman dari partai politik lain juga pada setuju, ya, bahwa ya keutamaan kita adalah untuk bisa memenangkan kursi-kursi di legislatif. Gitu. Nah, Pilpres penting bagi kita karena apa? Ketika kita sudah kuat di legislatif dan kita mendukung presiden yang memang kita usung dan menang, tentu saluran politik yang bisa kita laksanakan dari aspek kebijakan presiden, eksekutif yang kemudian terjemahkan dalam undang-undang itu bisa lancar. Begitu juga sebaliknya. Jika ada inisiatif dari lembaga legislatif untuk kita sampaikan kepada eksekutif, nah itu bisa dilaksanakan secara lebih cepat aplikasinya, penerapannya oleh presiden. Gitu. Kembali ke survei tadi Pak, kalau memang realitanya hasil pemilihan selalu lebih tinggi dari survei, karena ada pengaruh besar dari caleg-caleg. Ini kan berarti secara realita bagi PAN paling ideal itu kan tetap proporsional terbuka, ya nggak sih Pak? Iya. Karena ini kita kan sedang digugat di MK. Iya, betul. Saya kira bukan hanya PAN saja, tetapi partai-partai lain juga. Apalagi sekarang kita sudah tahu 8 partai dari 9 partai yang ada di parlemen sekarang itu mendorong supaya sistem proporsional tetap terbuka. Ya. Karena bagi kami sistem proporsional terbuka itu sesuai dengan harapan dari rakyat yang memang ingin memilih langsung calon anggota legislatifnya. Mereka ingin tahu siapa calon anggota legislatif saya ingin dia membawa aspirasi saya. Tidak sekedar hanya partainya yang kemudian mencalonkan A, B, C yang saya tidak kenal. Nah, itu mereka tidak kendaki. Apalagi dalam sistem proporsional tertutup, pertanggungjawabannya itu berbeda dengan sistem proporsional terbuka. Kalau sistem proporsional terbuka, itu calegnya sudah diketahui dan dia bertanggung jawab langsung kepada masyarakat. Kalau sistem proporsional tertutup, ya anggota legislatif kepada partai. Belum tentu ada hubungan dengan rakyatnya, karena langsung dipilih, ditunjuk oleh partai. Jadi itulah yang kita ingin dalam rangka kita menguatkan dan mematangkan demokrasi kita. Karena demokrasi kita kan one man, one vote, one value, gitu ya. Jadi ini sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang memang sudah kita perjuangkan sejak reformasi yang lalu. Tapi ini kan ada kritik juga Pak ya, terbuka ini oke, baik satu sisi membuka peluang bagi semua orang, masyarakat lebih kenal sama wakil mereka gitu. Tapi sisi lain ada kritik terhadap partai politik, utamanya dari teman-teman aktivis demokrasi ya, bahwa
partai politik ini seringkali juga ngambil jalan praktis, milih artis yang kompetensinya dipertanyakan, milih orang-orang yang terkenal, pemain sinetron, bahkan di PAN sendiri kan cukup beragam juga calegnya. Iya. Meskipun kalau saya cek satu persatu semua partai juga begitu. Gitu. Nah, di PAN sendiri ada nggak sih persyaratan minimum gitu yang harus dipenuhi apapun latar belakangnya, mau artis, mau seniman, supaya dia bisa mencalonkan diri menjadi atau lewat PAN? Iya. Ya tentu persyaratan itu selalu harus ada. Satu, kita menghendaki agar calon anggota legislatif kita itu memahami apa yang menjadi kewajibannya ketika sudah menjadi politikus full time, gitu ya. Bahwa menjadi politikus, apalagi anggota dewan, itu bukan melamar pekerjaan, gitu. Tetapi ini merupakan sebuah jalan pintu yang akan kita buka agar dia betul-betul mengabdikan waktu, pikiran dan tenaganya untuk masyarakat. Untuk orang-orang yang dia tidak kenal. Untuk orang-orang yang belum tentu memilih dia juga. Betul. Jadi dia harus betul-betul siap mental, siap fisik, siap materi, semuanya harus siap. Ya, dan jangan berharap bahwa kita nanti akan bisa untung besar ketika menjadi anggota legislatif, kehidupan ekonomi kita bisa meroket dengan sangat baik, tidak gitu. Karena kalau ngejar kekayaan jangan ke situ, gila. Jangan, Kira-kira gitu, Pak, betul. Kalau mengejar kekayaan silakan pilih jalur wirausaha, gitu ya. Nah, tetapi menurut yang saya alami ketika menjadi anggota dewan itu, tenaga kita habis terbuang, waktu kita habis terbuang, mengorbankan waktu keluarga. Tiap hari dikritik lagi, Pak. Rentan dikritik ya. Dan satu, ya kita dalam tanda petik tekor terus. Iya. Gitu. Tekor terus. Jadi kalau kita nggak siap, ya tentu hal itu akan membebani kita. Ya. Nah, jadi itu yang kita tekankan bahwa waktu Anda nanti akan betul-betul terfokus dan harus didedikasikan untuk masyarakat. Setelah itu, kalau memang sudah terlihat bahwa dia siap lahir dan batin, kita akan melaksanakan proses untuk pembekalan. Pembekalan dalam arti bahwa yang bersangkutan harus melalui sekolah politik partai. Yeah. Siapapun itu. Apakah itu dari latar belakang artis, dari latar belakang akademisi, mungkin juga ada yang ulama, gitu ya. Semua harus melalui jenjang itu. Itu materi yang diberikan biasanya apa aja, Pak? Mulai dari yang paling basic seperti public speaking, ya. Terus bagaimana kemudian kita memahami platform partai, ya. Jadi ideologi partai, sampai dengan proses kemudian pemenangan pemilu. Jadi kiat-kiat untuk memenangkan pemilu. Nanti juga ada sharing session bersama mereka-mereka yang sudah berhasil duduk di kursi masing-masing. Nah, dengan karakteristik dari daerah dapil masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain, agar mereka bisa memiliki pengalaman. Gitu ya. Terakhir juga memang kita berikan juga pemahaman tentang peraturan-peraturan, gitu ya, peraturan KPU, ya peraturan undang-undang pemilu, undang-undang parpol dan lain-lain, agar mereka punya gambaran yang komprehensif. Jadi tidak sekedar datang ya dengan popularitas tinggi, kemudian berharap bahwa bisa mendapatkan kursi pasti bacalek, nomor urut favorit, gitu, belum tentu. Itu ada proses seleksi yang harus dilalui, dan proses seleksi itu kita laksanakan secara objektif. Gitu. Jadi kita mungkin juga tidak melihat bahwa yang bersangkutan ini artis populer sehingga dia harus kita loloskan. Belum tentu juga. Gitu. Nah, dari 580 kalau saya nggak salah, Pak ya, itu ada proporsi yang maksimalnya nggak sih, Pak? Misalnya dari kalangan yang bukan kader atau belum kader, misalnya maksimal 10-15%, atau di PAN bagaimana Bapak mengatur supaya yang sudah lama mengabdi di partai atau berproses di partai itu juga dapat kesempatan, walaupun barangkali belum seterkenal teman-teman dari kalangan artis atau seniman. Ya. Saya kira proses seleksinya relatif baik karena sistematis sudah ya. Mereka-mereka yang sudah menjadi kader lama di partai dan merupakan kader-kader yang memang dalam tanda petik kader diunggulkan di dalam partai, memiliki rekam jejak yang sudah kita bisa ketahui, yang memiliki kinerja juga yang baik, akan duduk sebagai pengurus harian DPP. Gitu. Nah, jadi itu proses seleksinya di situ untuk kader internal partai. Nah, kemudian ada juga kader-kader yang misalnya baru kader bergabung ke partai, baru bergabung juga pada saat pencalegan ke partai ya, dalam proses rekrutmen yang kita lakukan itu. Nah, ini kita seleksi. Jadi kita tidak bisa memberikan batasan bahwa dari luar tuh sekian persen, dari kalangan misalnya artis sekian persen, dari kalangan akademisi, atlet sekian persen, enggak. Dan kita tidak pernah membedakan latar belakangnya, nggak pernah kita bedakan. Jadi tidak ada dikotomi artis, non-artis, atlet,
ulama nggak ada seperti Hmm. itu. Semuanya sama karena semuanya harus melalui proses penjaringan dan sekolah politik yang Hmm. memang cukup ketat dalam hal ini, Hmm. gitu. Nah, oleh karena itu ya kita nanti akan kombinasikan pengurus harian DPP yang akan maju siapa saja, Hmm. gitu. Kemudian pengurus harian dari saya Oke. partai kepemudaan, saya Hmm. partai perempuan, Hmm. itu juga kita perhitungkan di dalamnya, gitu. Nah, dan ini proporsinya menurut saya dalam pemilu yang akan kita laksanakan akan datang ini sangat ideal saat ini. Karena masih beban terbesar, saya kira mungkin dominasi dari pengurus lama itu antara 65-70%, nah Hmm. sisanya adalah kader-kader baru. Oke, artinya kalau disimpulkan sebetulnya masih dominan relatif kecil Pak ya dari seniman atau artis ya. Karena kan ini seringkali diplesetkan partai artis nasional, partai ini. Partai Artis Nasional, Hmm. Partai Anak Nahdien, Partai Akan NU gitu kan, ya itu. Tapi kalau dilihat sebetulnya datanya nggak sampai inilah ya, nggak sampai mayoritas dari artis Enggak, atau hanya saja karena artis itu populer, ya. Iya, Jadi iya. satu artis keluar di PAN itu sebagai caleg itu kan sudah ya Beritanya menjadi kemana-mana, iya, beritanya kemana-mana. bobot beritanya besar. Kalau kita beralih ke koalisi nih Pak, Ya. ini kayaknya sudah dibahas bolak-balik tapi media ini masih mengupas juga karena dinamikanya tinggi banget. Sebetulnya sejauh mana sih Pak posisi KIB itu sekarang setelah P3 secara resmi mencalonkan Pak Ganjar dan PAN juga kalau kita ingat, kita buka lagi arsip itu kan sempat bikin acara di Semarang, Ya. di tempatnya Pak Ganjar Ya. Ganjar datang, Ya. terus berkali-kali juga Pak Zulhas bilang kita sih cocok sama Pak Erik gitu, tapi ada juga isu yang bilang kalau Erik kayaknya ditolak sama PDI Perjuangan gitu. Demikian, ini dinamika ini tinggi sekali. Ya. Sejauh ini kayaknya Pak Edi paling cocok nih, mungkin paling tahu informasi dari circle di dalam PAN seperti apa sih? Ya. Jadi pertama KIB dulu. KIB itu memang setelah P3 menyatakan dukungannya kepada Pak Ganjar, tentu P3 berharap bahwa KIB ikut ke sana ya. P3, PAN, dan Golkar tetap kompak kita mendukung Pak Ganjar ya. Tapi kita hormati posisi P3 karena mereka menyampaikan sudah dukungannya. Kita hormati juga posisi Golkar yang menjalankan amanat dari Munasnya untuk mendorong Pak Erlangga sebagai capres atau cawapres ya. Tapi kita juga memahami posisi kita, Pak. Dalam hal ini di dalam Rakornas di Semarang memang Pak Zul menyampaikan pada saat itu kan memang Pak Presiden hadir, Pak Erick Thohir hadir, Pak Ganjar juga hadir. Dan di hadapan publik yang ada pada saat itu juga ada Pak Jokowi, Pak Zul menyampaikan, Pak Presiden, kalau Indonesia dipimpin Pak Ganjar, Pak Erick, insya Allah Indonesia aman dan jaya, gitu ya. Itu mungkin sinyal lah yang disampaikan. Tetapi lain pihak, kita setelah pertemuan para ketua umum parpol yang dihadiri pada saat itu oleh Bapak Presiden di bulan Ramadan di kantor PAN, tidak lama setelah itu kan kita berkunjung ke tempatnya Pak Prabowo. Prabowo dan disampaikan oleh Pak Zul pada saat itu bahwa saya sudah tahu rumah ini. Saya pernah nginep di atas. Udah pernah nginep, saya udah tahu semua seluk-beluk rumah ini karena kita sudah mendukung Pak Prabowo 2 kali. Kerjasama kita dengan Pak Prabowo itu sangat baik. Kerjasama kita dengan Gerindra sangat baik. Jadi kalau kita bekerjasama kembali, tinggal klik saja, gitu. Tidak perlu penyesuaian. Nah, jadi itu pun sinyal, gitu ya. Tetapi yang mungkin bisa saya sampaikan di sini bahwa PAN itu punya hubungan yang baik dengan Pak Erick Thohir. Bahkan mungkin hubungannya sudah hubungan khusus gitu ya. Kita bicara dengan beliau itu sudah bahasa batin istilahnya gitu. Jadi hubungan kita dengan Pak Erick baik. Kita merasa bahwa Pak Erick adalah tokoh nasional muda yang memang punya kemampuan. Tapi supaya jelas, saya potong Pak. Pak Erick belum kader atau ada? Belum kader. Belum kader partai manapun gitu ya. Nah, Pak Erick punya rekam jejak yang baik. Asian Games bisa berhasil dengan baik dilaksanakan. Kemudian Pak Erick Thohir juga mampu untuk meningkatkan setoran dividen tertinggi dalam sejarah kepada pemerintah BUMN, kepada pemerintah ya. Dan kemarin ada keberhasilan luar biasa ya. Timnas Indonesia bisa memenangkan medali emas ya. Ya itu luar biasa, saya kira itu pencapaian Pak Erick, sehingga memang beliau layak untuk kita nominasikan sebagai salah seorang pemimpin nasional di tahun 2024. Akan memudahkan kita tentunya jika Pak Erick Thohir menjadi cawapres ya, dari salah satu capres yang sudah ada gitu ya. Tentu PAN akan lebih mudah untuk membuat putusannya. Agak
kurang tepat berarti kalau kita bilang KIB udah bubar atau hanya karena P3 sudah punya Ya, sikap. KIB itu dibentuk ketika itu melalui sebuah proses kesepakatan di antara para ketua umum, dilanjutkan dengan penandatanganan sebuah memorandum kesepahaman, memorandum of understanding, ditandatangani. Artinya proses formal dijalankan sebelum KIB itu terbentuk. Nah, dan kalaupun nanti akan ada pemikiran lain di dalam KIB sehingga KIB merasa bahwa langkahnya akan terhenti di titik tertentu, tentu itu juga proses formal untuk menyampaikan perpisahan di antara kita, Oh, gitu. Jadi sampai dengan saat itu, saya kira KIB masih tetap, masih tetap apalagi dianggap ada. masih tetap berjalan dan di antara para ketua umum ini masih menjalin komunikasi intens. Memang ada beberapa komunikasi yang tidak terekspos ke media dan itu kami memang minta demikian karena para ketua umum itu tetap berdiskusi untuk hal-hal yang memang sifatnya sangat Tidak untuk konsumsi dalam, publik ya. tidak konsumsi publik dalam, dan saya rasa kalau belum matang jangan sampaikan dulu publik. Itu yang dilakukan. Tapi sejauh ini dari nama-nama yang beredar, ini kan kita juga lihat Pak, bahkan di tempatnya Pak Anies pun ada namanya relawan amanat nasional gitu, dan banyak yang bilang bahwa itu adalah sempalan atau aspirasi sebagian dari kader PAN gitu, dan di kepengurusan DPP pun ini kan kita selalu masih diduain nih, kadang-kadang ke Pak Ganjar, kadang ke Pak Prabowo gitu. Nah, ini ada garis partai nggak yang sudah tegas gitu bahwa oke, kita belum menentukan sikap, tapi jangan buru-buru juga bikin relawan amanat atau yang lain gitu. Ya, ini tidak banyak berbeda dengan 2019 ya, ketika kita mengusung Pak Prabowo ya, ada sejumlah kader Partai Amanat Nasional yang kemudian menyatakan diri sebagai relawan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin ya. Itu boleh saja asal mereka tidak membawa panji-panji PAN. Gitu. Oke. Mereka bisa menyatakan diri bahwa kami kader PAN ya, tapi mereka tidak resmi merupakan posisi dan resmi menunjukkan sikap dari Partai Amanat Nasional. Dan itu nggak kena sanksi disipliner partai, Pak ya? Dalam hal ini begini, ketika kemudian kita menyatakan resmi, misalkan nanti di dalam pemilu 2024 mengusung Pak A atau Bapak B gitu, sikap resmi partai itu kemudian berbeda dengan yang lain-lain, ketika mereka itu secara resmi masih merupakan kader PAN, kita meminta mereka untuk tidak merepresentasikan Partai Amanat Nasional di dalam kegiatan-kegiatan mereka. Mereka sebagai kader PAN silahkan, tetapi mereka bukan pengurus partai. Jadi tidak bisa kita sanksi juga. Gitu. Dan kita juga tidak akan mencabut keanggotaan mereka sampai dengan mereka melakukan misalnya tindakan-tindakan yang destruktif atau justru memperburuk eksistensi dan image partai. Gitu. Tetapi sepanjang mereka hanya merepresentasikan pribadi-pribadi, ya, dan itu tidak ada di struktur partai. Tidak ada di struktur partai, itu kami akan bebaskan kepada mereka. Karena kami juga merasa bahwa ya namanya struktur partai itu adalah mesin yang memang bisa bergerak dan bisa membawa massa dan memberikan konstituen untuk kemudian mengarahkan kepada pilihan yang sudah secara resmi dideklarasikan. Ya, kalau pribadi-pribadi saya kira ya itu merupakan pandangan individu yang belum tentu bisa memiliki bobot atau muatan untuk membawa suara ke arah tertentu. Tapi bagi Pak Edi sendiri, sosok yang cocok atau harus disupport oleh PAN di pilpres, kita kalau ngomong pilpres ya, itu yang sudah pasti menang atau yang kira-kira yang paling cocok visi dan misinya dengan PAN, meskipun kayaknya kalau kita bedah ketiga ini dua lah ya minimal, yang satu kan pengen perubahan, yang dua ini ingin melanjutkan gitu. Kalau dari Pak Edi gimana ngelihatnya? Bagi saya yang paling penting adalah sosok pemimpin yang mampu menaungi seluruh masyarakat Indonesia. Dia tidak boleh merupakan sosok yang divisive, yang kemudian akan membelah ya, tetapi merangkul semua, merangkul yang memilih maupun yang tidak memilihnya. Kemudian mampu untuk membuat terobosan agar kita terakselerasi pertumbuhan ekonominya. Karena pada akhirnya kita bicara adalah bagaimana Indonesia itu bisa meningkatkan kinerja ekonominya. Karena pemimpin yang akan datang itu akan menghadapi tantangan yang sangat besar. Dari aspek pertumbuhan global yang terganggu rantai pasoknya,
bagaimana Indonesia bisa kemudian menjadi bagian dari rantai pasok, tetapi juga bagaimana Indonesia bisa kemudian memiliki kedaulatan di dalam energi dalam negeri, pangan dalam Mhm. negeri, pertanian dalam negeri. Jadi itu menjadi satu yang penting. Kedua yang juga tidak kalah pentingnya, dunia sekarang berubah. Mhm. Bahwa sekarang kita sudah bicara mengenai segala sesuatu yang sifatnya hijau, green energy, gitu Oke. ya, energi baru terbarukan, Mhm. yang mana kita masih sangat tertinggal Mhm. karena kita masih sangat berbasis pada energi fosil, Fosil. ya. Dan banyak kita rasakan pada saat COVID itu salah satu kelemahan kita karena kita tidak memiliki kedaulatan di bidang energi dan pangan. Oh. Nah, itu kita sangat Mhm. terasa itu. Jadi memang itu harus menjadi salah satu fokus dan salah satu prioritas dari Mhm. pemimpin akan datang. Mhm. Jadi memang dia harus memiliki visi untuk menyatukan seluruh masyarakat Indonesia di belakangnya. Jadi dia harus mendapatkan full support dan kedua harus membuat terobosan agar Indonesia itu bisa terakselerasi pertumbuhan ekonominya ke depan. Karena bagaimanapun juga 5% pertumbuhan ekonomi itu hanya sekedar kita untuk bisa bertahan saja. Harus Mhm. lebih tinggi daripada itu Mhm. agar kita bisa melihat adanya peningkatan dari daya beli masyarakat. Mhm. Masyarakat yang saat ini misalnya masih di bawah garis kemiskinan bisa melampaui itu. Jadi tantangannya berat dan saya kira lebih baik kita bagi partai itu untuk memilih sosok yang cocok dengan Mhm. tantangan ke depan ketimbang kita berpikir yang ini menang nggak atau enggak yang ini menang nggak. Lebih baik kita pilih sosoknya, Oke. apakah dia menang atau tidak itu urusan kedua nantinya. Tentu kita berharap akan menang ya. Oh iya. Iya, iya, Dari 2 kali kalau nggak salah Pak ya, mendukung Pak Prabowo. iya. Apa sih, evaluasi internal di PAN atas, hasil pemilihan itu ya? Dan karena kita tahu kan yang, menang Pak Jokowi gitu. Iya. Saya kira mungkin, Pak Prabowo, dalam hal ini tentu pada saat pemilu 2019, Pilpres 2019 ya, Iya. memiliki tantangan besar karena beliau kan menghadapi incumbent. Mhm. Dan incumbent yang waktu itu memiliki elektabilitas tinggi. Mhm. Tentu saat itu sangat berat tantangannya. Mhm. Dengan 2014 ketika tidak ada incumbent, tetapi pada waktu itu kan boleh dikatakan Pak Jokowi merupakan fenomena tersendiri. Betul. Wali kota sangat populer, gubernur Gubernur sangat sangat populer, populer. langsung menuju ke pilpres Pilpres. dan sangat populer ketika Mhm. itu ya. Jadi memang tantangannya seperti itu. Nah, saat ini saya kira Pak Prabowo menghadapi sebuah era di mana tidak ada incumbent ya. Mhm. Dan rata-rata mereka-mereka yang selama ini selalu disebut di dalam survei menduduki tiga Besar. atau Iya. tiga besar Mhm. tiga besar itu tidak banyak berbeda Mhm. anunya ya selisih suaranya. Nah, Betul. sehingga dalam hal ini saya kira Masih beliau dalam rentang margin of error sih iya, beliau Pak. Mhm. sehingga dalam hal ini saya pikir beliau punya kesempatan, Pak Ganjar juga punya Mhm. kesempatan ya, Pak Anies juga punya kesempatan Mhm. ya. Tetapi kami melihat Pak Prabowo karena dengan latar belakang mungkin TNI beliau Mhm. ya dan selama ini rekam jejak beliau juga sebagai sosok yang selalu berbicara tentang Mhm. nasionalisme ya. Beliau adalah salah satu sosok yang kita lihat bisa memperekat Mhm. memperekat bangsa ini. Apalagi 2019 residunya masih terasa perpecahannya Iya. sampai saat ini. Iya. Ya, ya beliau Bahkan masuknya beliau ke kabinet pun masih banyak yang bilang pengkhianat Pak ya. ada yang mengatakan demikian ya, tetapi memang ada yang juga Tapi bagi Pak Edi, sorry saya potong, ya, ini kan banyak sekali yang memuji ya, mhm, bagaimana 2 rival yang nyaris membelah, masyarakat bisa bersatu dalam pemerintahan. Bagi ya, Pak Edi, as a personal dan juga, pemimpin partai, ya. ini contoh yang baik nggak sih untuk diteruskan ke depan ini pasca 2024 ini? Ya, banyak yang mengatakan bahwa buat apa kita kemudian, bekerja, ekstra keras, Ya terus gontok-gontokan. ya betul, kita bertarung keras di bawah Mhm. ya, Mhm. sementara di atas cepat rujuk Iya. gitu ya, Iya. di bawahnya masih tetap Mhm. terbelah. Mhm. Buat apa kalau pada akhirnya mereka rujuk. Tetapi saya melihatnya justru rujuknya 2 rival yang Mhm. sudah bertarung, selama 2 pilpres ini, justru menunjukkan bahwa, loh pemimpin-pemimpin kita nih udah rujuk, tolong Mhm. di bawah kita juga rujuk. Mhm. Dan menurut saya, contoh yang baik juga ditunjukkan oleh Pak Prabowo bahwa beliau berbesar hati bahwa ya ini tanggung jawab dan tantangan Pak Jokowi ke depan itu besar sekali dan berat. Saya siap untuk bisa ikut membantu. Karena dengan caranya saya membantu, dengan tidak mengkritisi, saya betul-betul turun. Mhm. Sehingga saya juga menjadi target kritikan orang gitu. Mhm. Dia siap untuk melakukan hal tersebut. Menurut saya itu suatu sikap yang terpuji dari Pak Prabowo. Gitu. Bukan urun angan tapi turun tangan Pak ya, kalau Iya, kata betul, YouTube-nya betul. istilahnya Mas Anies. Iya.
Kalau lihat Pak Jokowi sekarang itu kan juga banyak sekali dikritik Pak Edi. Dianggap cawe-cawe, dianggap terlalu ngatur partai. Tapi kan ini kita yang dari luar, Bapak yang petinggi partai, apa betul memang partai-partai ini diatur oleh Pak Jokowi? Pertama, presiden itu adalah pembina politik dari seluruh partai di Indonesia. Jadi beliau tentu terbuka menyampaikan pandangannya, dan kami justru dari partai politik juga ingin mendengar apa yang menjadi pandangan-pandangan dari Pak Presiden. Ya. Memang ada perbedaan dengan presiden sebelumnya, ketika di tahun pemilu Pak SBY itu terlihat tidak terlibat sama sekali dalam hal ini. Di menjelang pemilu 2024, Pak Jokowi dalam hal ini terlihat ikut untuk memastikan bahwa pilpres dan pemilu ini berjalan dengan aman dan tertib, gitu ya. Mungkin dalam hal ini terlihat cawe-cawe, tetapi saya sebagai pimpinan partai merasa bahwa selama ini tidak ada aspek intervensi, tidak ada aspek mengarahkan, ya, dan tidak ada aspek di mana Bapak Presiden melakukan gerakan-gerakan yang memang sesuai dengan kehendak beliau, tidak ada. Ya, jadi partai-partai tetap memiliki independensi. Apalagi kita sebagai pimpinan partai, Pak Zulkifli Hasan sebagai ketua umum partai, harus mempertanggungjawabkan putusannya kepada semua konstituen yang ada, kepada pengurus-pengurus partai, gitu. Ya, jadi bagi Pak Zul dalam hal ini untuk diarahkan atau diintervensi rasanya juga berat, karena beliau memiliki beban pertanggungjawaban kepada seluruh kader Partai Amanat Nasional. Begitu pula ketua umum partai yang lain. Jadi saya kira untuk mengintervensi itu rasanya berat. Apalagi sekarang ini kita di era keterbukaan, ya. Di era demokrasi keterbukaan yang setiap orang bisa mengatakan apapun, setiap tindakan itu pasti diberitakan, paling tidak oleh netizen, ya. Jadi itu bisa dilihat kalau sampai ada intervensi langsung dari pimpinan negara kepada partai-partai politik. Tapi gimana Pak Edi melihat kan ada orang yang berharap bahkan menyerukan Pak Jokowi supaya silakan mengambil posisi kayak Pak SBY aja, nggak usah ikut campur lah proses pergantian kepemimpinan nasional kita ini. Tapi beliau kan seperti memang proaktif juga. Misalnya seperti Musra kemarin, saya akan membisikkan kepada pemimpin partai gitu. Memang tidak ada seperti Bapak sampaikan PAN begini atau P3 begini gitu. Tapi melihat posisi beliau lah di politik kita ini, menurut Bapak apakah kadarnya sudah berlebih atau wajar saja? Ini masalah style saja, ya. Pak SBY punya style berbeda, Pak Jokowi punya style berbeda. Kalau kita melihat di negara adidemokrasi seperti Amerika, ketika Donald Trump bertarung melawan Hillary Clinton, Barack Obama tidak sungkan-sungkan untuk menunjukkan keberpihakannya kepada Hillary Trump. Bahkan gitu. kampanye untuk. Oh iya, gitu. Jadi menurut saya itu sah-sah saja, ya. Sepanjang tidak ada intimidasi, tidak ada atau penyalahgunaan. Iya, benar, ya. Jadi itu saya lihat tidak ada. Hanya masalah style saja. Jadi sejauh ini kami pun sebagai partai politik merasa tidak terganggu, ya, dengan pertemuan misalnya Pak Jokowi mengumpulkan partai-partai politik. Karena beberapa tahun yang lalu, September 2022, Pak Jokowi pun mengumpulkan pimpinan partai politik di istana untuk berdiskusi dan berdialog dengan mereka-mereka. Jadi menurut saya itu hal yang wajar-wajar saja. Gitu. Masih wajar, Pak. Iya, masih. Kembali ke PAN, barangkali teman-teman Alinea yang lahir setelah 98 nggak begitu tahu sejarah partai ini, lahir dari rahim reformasi, tapi belakangan Pak Amin Rais selaku salah satu aja pendiri partai memutuskan keluar dan bikin partai umat, Pak. Ya. Apa sebetulnya yang terjadi? Karena kita selama ini hanya menyaksikan dari jauh gitu. Mumpung Pak Edi ada, saya ingin tanya dari sumber pertamanya langsung. Ya, memang yang namanya perjuangan itu tentu memiliki cara pandang dan konsep yang berbeda-beda. Tetapi tujuannya tetap sama, gitu ya. Bahwa kita ingin mengabdi pada masyarakat, memperbaiki kehidupan masyarakat. Ketika Pak Amin merasa bahwa PAN itu mungkin sudah bukan tempat untuk beliau mengembangkan apa yang menjadi konsep pemikirannya ke depan, beliau kemudian mendirikan Partai Umat. Proses tersebut
tindakan tersebut kami hormati sepenuh hati, gitu ya. Dan menurut saya itu merupakan sebuah tindakan yang memang patut diacungi jempol oleh Pak Amin karena beliau sebagai pendiri partai tidak sungkan-sungkan untuk mendirikan partai baru, gitu ya. Daripada misalnya memecah Betul, partai di dalam, Pak. betul. Dan itu menurut saya sungguh angkat topi kepada beliau tentang sikapnya seperti tegas Pak Amin dalam hal ini ya. Eh, karena kita pada akhirnya ya kita berpegang pada konsep ya fastakbirul khairat ya. Kita berlomba-lomba berbuat baik gitu ya. Dan hal ini ditunjukkan oleh Pak Amin, ditunjukkan juga oleh Pak Zul di PAN gitu ya. Meskipun kita sekarang berbeda kendaraan politik, tapi tujuan kita tetap sama dan kita berlomba dalam kebaikan dalam hal ini. Jadi menurut saya tidak ada permasalahan yang besar antara Partai Umat dengan PAN. Kita sama-sama memiliki misi untuk kemudian mengabdi bagaimana kita bisa memperbaiki kehidupan masyarakat. Gitu. Tapi kan ini jelang pilpres harusnya akan ideal atau baik kalau partai itu bersatu gitu Pak ya, fokus gitu. Kalau begini kan kayak ada perpecahan nyata dan Pak Edi mungkin bisa cerita mitigasinya di internal tuh gimana supaya suara PAN tidak tereduksi terlalu jauh ke partai umat gitu. Kalau kita lihat pertama ya, kalau memang ada penyatuan partai-partai, mestinya partai-partai semua yang merupakan partai dengan platform agamis itu menyatu. P3, PAN, PKB, gitu ya, PBB mestinya menyatu. Tapi kan toh tidak pernah menyatu. Dari pemilu-pemilu tidak pernah menyatu. Gitu. PKNU juga pernah ada ya? Iya pernah, gitu ya. Jadi tidak pernah menyatu. Nah, oleh karena itu biarkanlah partai-partai ini berjuang di dalam berdasarkan platform perjuangan mereka yang mungkin mirip, tetapi memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain. Sehingga dalam hal ini ya kita merasa bahwa kehadiran partai-partai seperti Partai Umat, Partai Gelora, ya, Partai Buruh dan lain-lain itu ya sah-sah saja dan tentu mereka memiliki pemikiran pandangan yang berbeda tetapi ujung-ujungnya ya sama dengan apa yang kita perjuangkan. Nah, dalam hal ini kita melihat bagaimana PAN dan Partai Umat itu kemudian melakukan positioning berbeda. PAN tentu dalam hal ini adalah sebagai partai nasionalis religius, Islam modern, moderat, tengah. Gitu. Kita tengah beradanya. Karena masyarakat Indonesia itu ya memang ingin kehadiran sebuah partai agamis yang berada di tengah, mengayomi semua, gitu ya. Kalau terlalu ke kanan juga mungkin tidak terlalu diminati, apalagi terlalu kiri dianggap terlalu liberal, ya. Sehingga di tengah. Nah, partai-partai lain mungkin memiliki pemahaman dan memiliki positioning yang berbeda. Kita hormati sepenuhnya. Tetapi kita merasa bahwa dengan positioning PAN seperti ini, tentu kita akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Bahkan dukungan masyarakat yang 2019 kemudian sempat meninggalkan PAN karena merasa bahwa PAN mungkin terlalu konservatif dalam party positioningnya, gitu. Nah, sekarang kita sudah melihat adanya arus balik ke situ. Pak, salah satu gajah dalam ruangan di pentas politik kita ini adalah wacana tentang politik identitas. Semua orang sudah menyampaikan pandangan. Pak Amin punya pandangan sendiri, Mas Anies punya pandangan sendiri. PAN secara institusional atau Pak Edi sebagai personal, gimana menempatkan ini? Karena ini ada dan sekarang jadi pembahasan yang menyita perhatian luas dari masyarakat. Pak Edi bagaimana? Politik identitas itu ada di mana-mana, di semua negara ada, dalam semua konsep kehidupan ada. Ya, katakan saja ada partai yang mendorong atau memperjuangkan kemaslahatan buruh, itu identitas. Ada gerakan feminis, itu identitas, gitu ya. Tetapi yang tidak boleh adalah politik identitas di mana agama kemudian dijadikan dagangan politik dan disuntikan aspek kebencian di dalamnya. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu yang berbahaya menurut kami. Ini adalah salah satu topik penting yang kami ajarkan di dalam sekolah politik PAN. Tentang politik identitas, bahayanya, mudaratnya politik identitas, meskipun politik identitas itu merupakan jalan pintas untuk dianggap bisa meraup konstituen, gitu. Paling tidak perhatian konstituen, ya. Nah, itu yang kita sampaikan bahayanya politik identitas. Nah, karena itu kami tekankan caleg-caleg PAN dan anggota-anggota Dewan PAN sekarang ini itu wajib untuk mengedepankan, mendahulukan politik gagasan. Apa gagasan kamu untuk masyarakat? Dan kita sampaikan, coba lihat survei, analisis semua survei yang ada. Paling top
three yang paling memang menjadi perhatian masyarakat adalah satu, keberadaan lapangan pekerjaan. Kedua, terjangkaunya sembako. Ya, ketiga kita bicara infrastruktur. Gitu ya. Itu selalu. Jadi gagasan kalian jangan jauh-jauh dari situ. Itu baru real kita bicara. Jadi nggak usah berbicara yang lain-lain seperti misalnya ya saya ini agamis, kamu nasionalis ya. Kita kalau berbeda dalam hal ini ya kita tidak bisa berteman, tidak bisa bersaudara, bukan seperti itu. Nah, ini jadi menurut kami ini adalah salah satu racun di dalam demokrasi kalau ada yang ingin memperjuangkan kepada masyarakat bahwa kita harus memilih calon apakah legislatif atau presiden ya berdasarkan identitas tersebut. Itu bahaya sekali. Jadi firm Pak ya posisi PAN. Kita menolak menolak politik identitas ya. Oke. Posisi Pak Erik sendiri. Ya. Boleh cerita dong Pak, seperti apa sih komunikasi ini? Kapan sih sebetulnya mulai intens gitu? Karena kan di ruangan ini pernah hadir juga Gus Romi dari P3 dan beliau katakan, loh kami tuh sebenarnya yang melamar Pak Sandi dan Pak Erik loh gitu. Bukan kami yang melamar mereka katanya. Ini kan saya ingin tahu juga di proses di PAN barangkali berbeda. Iya. Kalau Pak Erik dan Pak Zul sudah memiliki hubungan yang panjang. Ya. Kebetulan beliau sama-sama di kabinet. dari Lampung. Oh, dari Lampung. Oh iya, betul. Ya, Pak Erik dari Lampung, Pak Zul dari Lampung gitu. Jadi punya latar belakang kampung yang sama gitu ya. Kemudian sekarang beliau bersama-sama di kabinet, tetapi sebelum Pak Zul pun menjadi anggota dari kabinet Pak Jokowi, sudah terjalin hubungan kerjasama yang baik dengan Pak Erik. Di mana Pak Erik ketika beliau itu kita sebut namanya sebagai salah satu di antara 9 calon pemimpin nasional di Rakernas kita tahun 2022, kita sudah punya kerjasama sebelumnya, jauh hari sebelumnya itu sudah ada. Pak Erik hadir dalam kegiatan-kegiatan kita. Pak Erik itu kita undang ke basis-basis suara PAN, beliau datang gitu ya. Jadi saya kira hubungan yang terjalin dengan Pak Erik itu sudah sangat dekat dengan PAN. Apalagi kita lihat bahwa Pak Erik dalam kesempatan-kesempatan perhelatan besar PAN, misalnya senam akbar yang dilakukan oleh PAN ya dalam rangka kita punya trademark yang namanya agenda partai birukan langit Indonesia gitu ya. Itu ada senam massal, ada kita menjaga sungai, pembersihan sungai ya, lingkungan dan lain-lain. Pak Erik selalu hadir. Dan alhamdulillah begitu beliau hadir selalu mengenakan kostum atau kaos berwarna biru gitu. Jadi itu sesuai dengan warna PAN. Jadi itu dihargai oleh kader-kader PAN ya. Jadi mereka merasa bahwa kita sudah memiliki kedekatan dengan Pak Erik, begitu juga Pak Erik dengan kita. Jadi ya dalam hal ini tidak berlebihan jika memang kader-kader PAN ingin menghendaki bahwa Pak Erik itu didorong oleh Partai Amanat Nasional sebagai salah seorang pemimpin nasional di 2024. Gitu. Diskusi lama juga sebenarnya Pak untuk komposisi capres dan cawapres itu kan selalu ada dikotomi nasionalis religius lah atau sipil militer dan macam-macam, muda dan tua gitu. Kalau di Pak Edi sendiri ngelihat ini di bagian mana kira-kira Pak Erik ini cocok untuk melengkapi capres-capres yang minimal sudah tersebut oleh lembaga survei ya? Iya. Memang dikotomi yang tidak bisa kita lepaskan saat ini yang paling dominan itu mungkin Jawa non-Jawa. Ya. Jadi kombinasi Jawa itu memang dengan non-Jawa itu memang harus ada ya, karena memang dominan masyarakat Indonesia 60% ya tinggal di Pulau Jawa gitu ya. Jadi itu merupakan mungkin prasyarat tidak tertulis yang pertama. Kedua ya memang karena kita melihat bahwa pemilih kita di tahun 2024 lebih dari 60% itu dari kalangan muda, milenial, pemilih pemula ya tentu kita menghendaki ada sosok pemimpin yang dekat dengan mereka ya, kombinasi misalnya pemimpin yang berpengalaman dengan pemimpin muda itu tentu merupakan kombinasi yang ideal ya, atau ya memang ya aspek muda ini sangat digandrungi oleh calon pemimpin yang akan datang, apalagi dianggap mampu berbicara dalam bahasa milenial dan anak-anak muda yang akan datang gitu. Nah itu menurut saya penting sekali, tetapi juga yang penting adalah rekam jejak. Karena masyarakat sekarang ini dengan era keterbukaan, era informasi yang bebas, itu mereka sangat gampang untuk bisa menilai ya berdasarkan rekam jejak mereka. Dan dalam hal ini kami merasa bahwa
Pak Erik tuh banyak yang bisa dilihat ya, bisa Dari sisi dibuka rekam jejak. dari sisi rekam jejak ya, dan itu ya alhamdulillah rekam jejaknya baik. Keberhasilan demi keberhasilan bisa dicatatkan dan bisa dilihat dalam perjalanan politik Pak Erick Thohir dalam hal ini. Sehingga kami merasa ya bahwa Pak Erik itu merupakan salah seorang di antara calon pemimpin nasional yang memang punya keunggulan dari aspek rekam jejak yang dimiliki. Sejauh ini sudah pernah minimal disampaikan dalam pertemuan-pertemuan tertutup itu belum Pak? Baik ke misalnya ke Ibu Mega atau ke Pak Prabowo gitu. Kami pikir ya, di antara beliau-beliau, para pemimpin politik ini, para pemimpin parpol ini, tanpa disampaikan pun mereka juga sudah Mereka sudah mantau juga. memiliki informasi yang jauh lebih cukup dari yang dimiliki oleh publik gitu. Pak, pertanyaan terakhir, kemarin habis musra itu Pak Zul ditanya lagi sama wartawan. Pak Zul, ini kemarin hasil musranya nomor satunya Pak Prabowo. Dan gimana? Apakah PAN masih akan support Pak Ganjar atau ke Pak Prabowo gitu, dan beliau mengatakan semua kita pertimbangkan. Memang masih di tengah lah, normatif. Semua kita pertimbangkan. Tapi seberapa besar sebetulnya dampak situasi sekarang ini bagi PAN sebelum mengambil keputusan? Nah, kita akan ke Ganjar, kita akan ke Pak Prabowo gitu. Dan Presiden juga konon kalau menurut pengamat, ini bukan kata saya nih Pak, sepertinya kok berbeda dengan partainya gitu. Oke. Ya, kami melihat Pak Ganjar, kami melihat Pak Prabowo, dua-duanya adalah representasi nasionalis. Sehingga cocok untuk Indonesia. Gitu. Nah, yang mungkin juga menjadi pembeda nantinya kelak, siapa calon pendamping mereka masing-masing. Nah, itu juga menjadi detrimental factor bagi kita untuk menentukan pilihan kita. Gitu. Seperti yang saya sampaikan di awal, kalau salah satu mengambil Pak Erick Thohir, mungkin Pak Zul akan merem, saya ke sana gitu. Gitu. Ya, karena itu menjadi faktor yang mendorong kita untuk lebih cepat bisa memutuskan. Gitu. Nah, jadi mungkin di situ. Tapi kalau sampai saat ini memang saya ingin mengecho apa yang disampaikan oleh Pak Zul bahwa masih berproses, kita pelajari secara sangat matang dan mendalam. Tapi perlu saya sampaikan di sini bahwa Rakernas PAN telah memandatkan kepada Ketua Umum bahwa Ketua Umum dapat memutuskan atas nama Partai Nasional kemana pilihan kita di dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, tetapi meskipun demikian Pak Zul orangnya sangat demokratis sehingga beliau akan membahasnya dengan kita internal. Tapi saya yakin bahwa pilihan beliau nanti akan melakukan pilihan yang tepat karena selama ini insting politik beliau itu sangat tajam dan diakui menuai beberapa keberhasilan kita selama ini, terutama di dalam pemilihan caleg, di dalam pilkada-pilkada dan lain-lain. Oke. Baik. Tadi saya bilang terakhir, tapi ternyata ada satu lagi yang belum saya tanya, dan ini penting banget Pak. PSI sedang menggugat syarat usia bagi capres dan cawapres. Sekarang Undang-Undang Pemilu mengatakan 40 tahun. PSI bilang 35 tahun. Dengan argumen-argumen yang menurut saya juga sangat masuk akal. Termasuk salah satunya adalah orang yang berusia 35 tahun itu relatif indeks korupsinya, kalau saya tidak salah ingat argumen mereka di MK, itu paling rendah gitu. Pak Edi sendiri gimana melihat ini? Apakah perlu MK itu menurunkan lagi batas usia itu? Karena konsekuensinya panjang nih Pak. Ya, kalau tolak ukurnya indeks korupsi saja, saya kira ada beberapa sebetulnya, tapi itu yang saya ingat salah satunya. Ya, kalau kita tadi bicara indeks korupsi, banyak kok yang di atas usia 35 tahun itu juga masih tidak terkontaminasi dan korupsi gitu ya. Tetapi menurut saya begini, kita memilih seorang presiden adalah memilih seorang memiliki kecakapan, kematangan berpikir, kematangan bertindak, rekam jejak yang kuat, yang panjang ya, karena dia memiliki kewajiban untuk memimpin atau menjadi pengemudi dari sebuah Jambo 747 yang bernama Republik Indonesia gitu ya. Jadi penumpangnya banyak gitu loh ya. Bukan hanya 1-2 penumpang, ini 200 juta lebih penumpang gitu. Nah, sehingga memang meskipun faktor usia itu belum tentu menentukan, tetapi pengalaman itu menentukan. Dan pengalaman itu biasanya ditimba melalui perjalanan. Perjalanan yang memakan waktu. Waktu ya identik dengan usia kita yang bertambah matang.
Jadi menurut saya apa yang sudah ditetapkan sekarang 40 tahun itu, saya kira itu sudah sangat pantas sehingga tidak perlu diubah lagi. Tidak perlu ditambah misalnya menjadi 45 tahun ya minimalnya atau menjadi 35 tahun yang diusulkan mungkin oleh teman-teman yang lain. Ini pandangan saya pribadi, tetapi saya melihat bahwa rekam jejak pengalaman itu amat sangat penting. Ya, dan kita juga melihat bahwa banyak di antara kepala-kepala daerah yang usianya mungkin di bawah 40 tahun banyak yang berhasil. Betul, banyak. Tetapi kepala daerah itu mungkin mengelola sebuah daerah dan masyarakat yang boleh dibilang lebih sifatnya homogen. Ini kan heterogen sekali dan luas dari barat ke timur ya, itu sangat luas Indonesia ini. Sehingga saya kira memang kita mungkin tidak perlu merubah itu lagi mengenai batasan usia. Saya kira apa yang sudah ditetapkan hari ini 40 tahun sudah sangat pantas. Walaupun itu misalnya diperjuangkan untuk posisi cawapres nggak perlu tuh Pak ya. Kenapa itu? Untuk syarat 35 tahun tuh. Oke lah kalau presiden belum pantas seperti kata Pak Edi, Iya. cawapres dulu deh. Gitu. Cawapres hari ini bisa saja menjadi presiden keesokan harinya kalau sampai terjadi sesuatu pada presiden. Oh iya, betul. Jadi saya kira itu sangat identik saja dilakukannya. Menarik. Baik, terima kasih Pak Edi waktunya. Ya. Dan teman lainnya, demikian perbincangan saya dengan Sekjen PAN, Pak Edi Suparno. Mudah-mudahan pembicaraan kami memberikan manfaat buat Anda semua dan sampai ketemu di diskursus berikutnya.